complicated when it hurts. Halo, balik lagi di Michael 88. Kali ini gue mau sharing lagi tentang Honda Revo gue yang sudah gue pakai sekarang ini genap sudah 5 tahun di tahun ini. Bulan 3 kemarin itu sudah perpanjang dan ganti plat ya. Buat temen-temen tolong diperhatikan itu pajak dan kelengkapan kendaraan lah ya, surat-surat aliasnya, biar di jalan itu juga aman. Oke. Nah, seperti yang teman-teman tahu di gambar atau di thumbnail itu, Revi itu ngalamin kerusakan. Kerusakannya apa? Kita bahas ya. Gue akan sharing ini. Nah, seperti teman-teman yang kalian tahu atau udah nonton di sebelum-sebelumnya, Revi vlog sebelumnya, gue sering ngomong bahwa motor gue ini, gue pemakaiannya tuh rutin ya, bahkan mungkin istirahat 1 hari pun nggak ada itu motor, karena gue bolak-balik itu buat ngambil barang dagangan. Oke. Nah, sempat di sebelum genap 5 tahun itu gue sempat telat ganti oli ya, tapi bukan berarti olinya sudah habis sekali, enggak, telat. Dan ternyata pas dibuka, nah, Gila ya, Di, kok bisa gitu, Di? Guys, olinya cuma segini, guys. Kacau. oke. Setelah itu oke lah, udah ganti oli yang sebelum genap 5 tahun. Nah, pas di genap 5 tahunnya ini, pas jalan ngerasa kasar, derungan mesin, powernya ngelemah, tenaganya nggak ada. Oke, gue anggap karena memang di review vlog sebelumnya gue sudah nyampein bahwa plat kopling gue belum diganti, memang itu karena mesti ganti satu set semuanya ya, satu set itu dari rumahnya, platnya, kampasnya, terus gandanya, semuanya harus diganti. Dan gue pikir akan gue lakukan di pas genap 5 tahun. Nah, ternyata sebelum gue ganti itu, pas gue lagi jemput orang tua pakai itu juga, dan di jalan itu terdengar langsung suara tiba-tiba sekali itu kasar. Tapi untungnya gue bisa sempet nganter nyokap dulu sampai di tujuan. Habis itu gue pulang dengan pelan-pelan banget dan langsung gue bawa ke bengkel. Apa yang terjadi? Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah terka bahwa harus di oversize, dan ada yang banyak yang patah, banyak. Jadi yang pertama ini bengkel ganti, nggak tahu ini apa ya. Oh, ini nih, kalau teman-teman lihat nih, ini buat tensioner atau apa nih, terus juga, dan ini sehernya, ini yang gue bilang nih ya, yang macet ini bukan yang nomor 1 atau yang nomor 2, tapi yang nomor 3 nih, yang buat oli katanya sih. Gue juga kurang paham, katanya mekanik gue ini yang macet, dia nggak gerak sama sekali ya, yang ini udah mati. Nah, gue punya saran buat temen-temen semua nih. Kalau memang lu pada ini motornya sama kayak gue, dan pemakaiannya rutin juga, jangan lupa ganti oli 1. Dan memang kalau misal waktunya sudah sampai, sekiranya memang kalian ngerasa power kalian itu, tenaganya sudah ngedrop, boleh kalian tuh ke bengkel untuk ganti yang nomor
ringnya aja menurut gue sih, kalau kalian nggak mau quarter ya. Karena ini gue udah quarternya itu oversize-nya jadi oversize 50. Kenapa nggak naik 25 dulu? Karena udah nggak apa namanya, udah nggak bisa lah kalau 25 doang, karena nanggung, masih agak baret karena bloknya itu baret ya. Kemarin gue ganti AHM original Revo Absolute itu yang oversize 50 nih yang diganti. Jadi saran-saran gue kalau bisa yang nomor 3 ini nih, yang biang keladinya nih ya. Jadi kalau memang usia motor kalian Revo Evianda sudah rada-rada powernya agak kurang ya, bukan akselerasinya yang kurang. Kalau akselerasi udah pasti di bagian kopling, dia tenaganya kurang gitu, kurang banget. Jadi kalau usianya udah lama juga, kalau kalian nggak mau quarter, nggak ada salahnya kalian ganti ring seher. Saran gue. Dan kalau nggak mau quarter, bongkar. Ini bisa. Kalau mau jaga tetap motor kalian tetap original. Nah kalau udah kayak gini kan udah nggak ori lagi ya. Kalau gue udah ganti, walaupun memang gue ganti original, tapi tetap udah nggak oversize 0. Jadi udah oversize 50 ya. Itu sehernya. Dan gue baru ganti rantai keteng. Di review vlog sebelumnya gue baru ganti rantai keteng. Alhasil sekarang ini gue ganti lagi rantai keteng ya, karena suara berisik-berisik itu ya, jadinya habis semua giginya habis, rollnya habis ya, gigi keteng, rollnya juga habis. Yang satu yang depan, yang ini masih oke. Rantainya, nah yang paling parah adalah di bagian keteng juga. Ini giginya sampai somplak kalau teman-teman lihat nih. Oke, maaf kameranya agak buruk, cuma pakai kamera HP soalnya ya. Teman-teman lihat ini somplak. Nah ini yang buat di bagian rantai keteng. Ini kemarin Revi ganti, itu bukan yang original. Karena nyari original entah kenapa Honda nyari di mana-mana nggak ada. Bukan nyari juga sih sebenarnya, mau beli tapi nggak ada ya. Mau beli cuma nggak ada. Ada tulisannya WB di sini. WB. Ini bawaan aslinya, cuma ini somplak. Jadi yang sekarang gue rasain ini setelah gue ganti, review udah nyala dan gue ganti, tapi yang KW-nya ya masih ada suara sedikit ngaung gimana gitu di bagian keteng. Ini penyebabnya. Gue lagi nyari, mudah-mudahan kalau ada yang punya atau ada yang nyimpen di mana Kebon Jeruk 3 atau di dealer Honda mana yang ada, boleh info. Gue mau nyari ini yang ori karena gue mau ganti ya. Oke, gitu aja. Dan review sekarang sudah kembali nyala dengan power yang lebih besar sedikit, walaupun naik 50, tapi tetap akselerasinya agak kurang, masih agak belet. Karena yang gue bilang kemarin, tadinya budget untuk gue ganti plat kopling dan lain-lain, terpaksa harus gue alihkan dulu ke bagian seher ini ya. Karena mengingat kalau tidak diganti atau tidak di repair atau tidak di quarter, udah pasti ngejim total itu. Jadi gue udah ganti ini semua. Ke depan mungkin ya habis lebaran akan gue ganti lagi ininya satu kalau ketemu ya. Ini nggak tahu namanya apa, gue lupa, apa keteng gitu deh. Roll keteng ini ya, ini apa lupa deh namanya. Pokoknya yang nyari yang original, karena di marketplace itu banyak, cuma harganya gue agak sangsi gitu. Ternyata mekanik bilang juga banyak di marketplace itu harga murah tapi belum tentu original gitu. Nah makanya gue nyari di mana gitu, di Kebon Jeruk 3, atau mungkin gue akan ke sana coba nyari di Astro Kebon Jeruk 3 ya, untuk nyari part ini. Karena gue kadang bingung gitu sama Honda, ngeluarin motor tapi spare partnya nggak ada. Oke. Nah itu satu yang tadi gue bilang. Terus yang kedua,
fitting lampu depan Revo EV aja tuh nggak ada yang original, jarang. Dan gue bingung nyarinya di mana. Alhasil seperti yang gue udah pernah bilang di vlog gue yang pertama di review vlog itu, gue pakai yang imitasi jadinya. Oke. Nah, kenapa gue nggak tongolin motornya sekarang atau gue ngevlog sambil di motornya? Karena seperti janji gue di sebelumnya, di vlog sebelumnya itu gue akan refresh body atau stripingnya Revo EV gue. Jadi gue nggak boleh ngasih unjuk dulu karena gue akan ganti stiker minimalis, tapi tetap terkesan original dan tidak mengganggu stiker atau striping originalnya gitu. Jadi mungkin di vlog berikutnya baru akan gue ngevlog kasih unjuk ke kalian tentang refreshment di penampilan. Nah, untuk kali ini gue akan sharing sekadar itu aja. Seher jebol, seher quarter, ganti lagi rantai keteng, pelatuk dan lain-lain, dan itu harganya lumayan. Kenapa gue nggak mau pakai beli blok baru dan seher yang nol lagi? Karena tetap gue masih mau pakai bawaan blok yang original gitu. Kadang mungkin temen-temen nanti bingung, bang kok harganya totalnya habisnya sekian. Misalkan kemarin itu review habisnya hampir 600-an itu quarter, seher, terus rantai keteng dan lain-lain ya, ganti seal clamp juga kemarin, gear clamp juga. Jadi kenapa nggak abang ganti blok yang ada yang dijual di marketplace gitu? Menurut gue blok yang di marketplace belum tentu itu, walaupun dia ditulisnya original tapi belum tentu original juga sih teman-teman gitu. Jadi gue lebih prefer pakai blok bawaan motor gue dan gue akan main di oversize. Walaupun seher yang gue ganti itu ukuran 50 dan gue bisa up lagi nanti ke atas. Itu mudah-mudahan sih jangan sampai quarter lagi ya, tapi seiring waktu kita pakai pasti adalah, nggak akan sesempurna kalau motor yang dipakainya jarang-jarang. Kalau kita pakai motor yang untuk mobilitas kita, buat nganter kita ke satu tempat ke tempat lain, itu pasti akan ada penurunan tenaga motor itu sendiri. Terus juga part-part akan cepet aus, itu pasti. Apalagi kalau sampai kita lupa ganti oli gitu, kalau kita nggak maintain dengan baik dengan ini. Bener-bener kemarin itu sebelum review 5 tahun itu bener-bener gue lagi sibuk-sibuk banget. Jadi untuk ganti ganti oli si review aja sampai gue kelupaan gitu. Tapi ya so far ini pengalaman ya buat temen-temen. Ya mungkin di luar sana lebih banyak yang pengalaman atau ada bengkel yang lebih pengalaman. Mungkin ada yang bilang, bang cara lu salah begini, atau ini salah atau itu salah. Ya itu pendapat masing-masing dan gue cuma sharing apa yang gue alamin di review itu aja sih gitu ya. Semoga pembelajaran buat kedepannya kita maintain motor kita atau maintain kendaraan yang kita buat nyari rezeki lebih baik lagi. Gitu aja sih. Nah, sebenarnya Revi sekarang ini sudah pakai striping baru, maka itu gue nggak ngevlog bareng si Revi. Mungkin di vlog berikutnya nanti gue akan gue unjukin stripingnya yang terbaru ya. Karena udah 5 tahun juga motor itu perlu refreshment buat gue, karena udah 5 tahun lumayan lama bareng Revi, lumayan lama dari baru sampai sekarang. Gue akan refresh dan sudah terrefresh akan gue tampilin di vlog berikutnya. Oke, buat temen-temen ya, menurut gue satu, nyari bengkel jangan yang sembarangan, karena bongkar-bongkar ginian tuh
dibilang mudah, kita bisa semua bongkar kita semua bisa, tapi buat masanginnya yang detail-detailnya cari bengkel yang memang sudah langganan Anda atau recommended, atau sekalian langsung di bengkel Honda gitu. Karena part-part ori aja terkadang kita suka ada minusnya. Contoh nih, part dari pabrik ya, keluaran motornya dari pabrik ini aja masih bisa, karena kelalaian kita bisa hancur gitu ya. Ini juga pesan buat teman-teman juga yang suka ganti seher ke yang langsung lebih besar. Maksud gue step-step aja dulu, step-step. Menurut gue dengan step itu, misalkan contoh gue ini di oversize 50 dan next lagi bisa 75, bisa 100. Nah setelah 100 habis dong. Nah kalau gue lihat dari bloknya Honda Revi ini, si Revi bloknya ini masih bisa, dan gue sudah ngobrol sama mekanik gue, bisa pakai seher Karisma, masih bisa ya. Karisma atau Supra X125 yang oversize 0 masih bisa masuk gitu. Dan bahannya pun beda ya teman-teman. Kalau teman-teman ada ngalamin kasus yang sama, coba teman-teman lihat seher Karisma dan seher Honda Revo ini tuh beda banget, bahannya beda, materialnya beda gitu ya. Dan gue yakin harganya pasti beda, seher Karisma sama seher Honda Revo ini beda ya. Buat teman-teman sekedar sharing aja, gue rasa cukup. Dan pesan gue cuma satu, motor yang kita pakai sehari-hari please jangan dimacem-macemin, apalagi lu cuma punya motor itu doang. Dan karena sosial media sekarang banyak yang ngasih pengalaman yang menurut gue agak kurang, entah itu di bore up lah, entah itu dimacem-macemin lah, diganti ini ganti itu. Menurut gue cuma satu, motor harian yang kita pakai wajib standar. Mau kenceng, beli motor yang cc-nya lebih gede, selesai menurut gue. Tapi kalau lu mau pakai motor yang lu beli dengan keringat sendiri, terus lu juga lu pengen rawat, ya rawatlah dengan baik, gak usah diikut-ikutin zaman ya. Zaman bore up itu tenar baru sekarang, aslinya udah dari dulu ya, udah dari dulu gitu. Motor-motor kencang itu bukan buat pakai harian ya, menurut gua, karena gua udah ngalamin, gua udah anggapannya bukan menggurui sih, tapi gue udah ngerasain lah motor di bore up seperti apa, motor gue sebelumnya. Jadi motor yang kita pakai untuk harian, alangkah baiknya itu dalam kondisi standar dan kondisi prima. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada saat lu buru-buru, pada saat lu nguber waktu, pada saat lu pulang malam, itu nggak akan ada trouble kalau kita rawat dengan baik gitu dan sesuai standar pabriknya lah, anggapannya kayak gitu. Nggak akan ada masalah selagi bensinnya ada. Gitu aja teman-teman, tungguin vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih telah nonton, jangan lupa follow Instagram michaelmike88. Oke, silahkan komen, likes, atau ya apapun itu terserah kalian. Kalau memangnya dirasa suka, silahkan support kami terus. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Salam, dadah.